Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTubeku Fitria Rose. Hari ini aku kembali lagi dengan video yang lain, yaitu tentang bermain game Hay-Day. Nah, kalian pasti tahu dong Hay-Day itu yang seperti apa. Nah, logonya itu seperti itu teman-teman. Hay-Day itu permainan pertanian. Tetap di channelku ya, stay tune. Oke teman-teman, kita klik dulu icon Hay-Day-nya di handphone kamu. Nanti dia akan loading seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke pertaniannya teman-teman. Di sini nama pertanianku adalah Rose Farm. Ya, lalu di sini ada capai ambang dan capai level. Capai ambang itu maksudnya kalau misalnya kita mau naik level, di situ ada ambang batasnya, setiap ambang kita mendapat hadiah. Lalu kalau capai level, kita bisa lihat di level selanjutnya kita akan mendapatkan apa sih. Nah, di situ akan mendapatkan 3 barang itu untuk mencapai level selanjutnya. Lalu di situ juga ada analitik kita. Jadi di situ ada pengiriman truk berapa kali dalam satu hari. Terus pemain yang berkunjung itu ada berapa orang. Itu analitiknya bisa kalian lihat di situ, teman-teman. Lalu kalian juga bisa melihat jumlah suka kalian itu melalui Facebook, tapi karena Facebookku itu sudah tidak nge-link di situ, makanya itu kosong. Nah, ini dia pertanianku teman-teman. Ada hewan-hewan dan di situ ada booth. Booth itu adalah booth angkut muatan. Jadi di situ ada kotak-kotak yang harus diisi. Kalau kalian punya, kalian tinggal klik tanda centang yang warna hijau itu. Lalu kalian akan mendapatkan koin 466 dan XP 448. Tapi kalau kalian tidak punya semuanya, kalian bisa klik bootnya, lalu klik buang. Nanti bootnya akan jalan tanpa membawa barang-barang yang kita berikan. Terus kita bisa lihat nih, angkut muatan selanjutnya datang 4 jam kemudian. Apa aja sih yang diminta? Yang diminta adalah 3 barang tersebut. Kamu harus mempersiapkan dalam 4 jam kalau kamu mau bootnya membawa pesanannya. Nah, di sini ada papan skor perahu. Papan skor perahu itu sesering apa sih kita mengisi perahu kita. Di situ ada urutan-urutannya. Kalau aku di Hay-Day itu urutan ke 1.673.000 orang, ya sekitar 1.600.000. Jauh banget ya teman-teman. Tapi kalau di pertanianku di game ini bersama teman-teman, aku peringkat kelima. Nah, lucu ya teman-teman, di situ ada airnya. Kamu juga bisa lihat ikan-ikan dengan cara klik sampan yang ada di situ. Lalu di sini itu harus ada perluasan juga teman-teman untuk kamu bisa memancing. Nah, di sini tuh ada 4 jenis. Yang pertama itu bebek. Ini ada salon bebek, itu bisa disisir bebeknya, ntar mendapatkan bulunya. Ntar bulunya bisa jadi baju, bisa jadi topi gitu teman-teman. Terus kita bisa pancing lagi tuh bebeknya. Nah, yang kedua itu adalah lobster. Lobsternya juga bisa kita panen, terus kita pancing lagi lobsternya, seperti itu. Ya, setelah
itu ada jaring ikan. Jaring ikan ini lebih panjang mancingnya teman-teman, bisa sekitar 12 jam. Nah, itu juga kita bisa pancing dengan sekali tangkap itu 3 ikan 1 jaring. Dan di sini ada penyimpanan kotak pancingnya teman-teman. Ada itunya lobster, ada pancing ikannya. Nah, situ juga perlu penambahan silo supaya kita bisa simpan banyak barang. Nah, di situ kita bisa bikin umpan-umpannya teman-teman. Di situ dibagi 2, satu umpan, satu yang jaring dan penangkap lobster sama penangkap bebek. Itu ada di sebelah sini pembuatan jaring. Kita bisa masukkan berapa yang mau kita buat, terus kita tunggu sampai selesai. Nah, seperti ini penangkapan ikan di pertanianku. Kita ke home lagi teman-teman. Nah, di sini ada trademark aku, Rose. Sini juga ada binatang-binatang, ada sapi, ada babi, lalu di situ ada wallnya domba, ada kambing, dan ada ayam. Barang-barang tadi dimasukkan ke tempat pembuatan itu teman-teman. Di situ ada pengolahan susu, lalu di sini ada oven pie. Di situ banyak macam-macam pie-nya, kalian bisa bikin. Lalu ada oven kue. Nah, di situ di samping oven kue, di situ ada pembuat roti atau toko roti. Jadi kalian bisa bikin roti-roti yang ada di situ. Ada pizza juga, ada cookies. Lalu sampingnya lagi ada pemeras jus. Di situ kalian bisa bikin jus dengan berbagai macam rasa. Nanti buahnya kalian bisa panen sendiri karena kalian sudah menanamnya. Di situ ada pembuatan selai juga. Jadi kalian juga bisa bikin selai dengan bermacam rasa buah. Sampingnya pembuatan selai itu ada kedai kopi. Kalian bisa bikin kopi apa aja di situ. Ada espresso, kopi susu, ada es pisang dan karamel. Lalu sebelahnya ada dapur sup. Di situ kalian bisa bikin sup, segala macam sup ada. Kalian bisa bikin kalau semua barang-barangnya lengkap ya teman-teman. Baru kalian bisa bikin. Kalau tidak lengkap barang-barangnya, kalian tidak akan bisa bikin semuanya. Nah, di situ ada pembuatan saus, ada zaitun, kecap, dan yang lain-lainnya. Situ juga ada salsa dan saus tomat. Lalu sampingnya lagi ada gerai salad. Situ ada lalapan, ada salad feta. Jadi di permainan HD ini dia itu menggabungkan antara makanan-makanan western dan makanan-makanan Indonesia. Nah, di sini ada gerai roti lapis juga. Situ ada bagelen, ada roti bagel kan, sayur, terus roti lapis, roti panggang, dan lainnya. Setelah itu ada pembuatan topi. Nah, topinya ini aku karena level 95 baru ada 4 macam. Ada topinya, ada topi cloth, ada yang lainnya. Lalu sampingnya pembuatan topi ada dapur taco. Di sini makanannya Italia. Itu ada taco, dan di sini ada gerai teh. Ini lebih ke Jepang ya. Di situ ada minum-minuman teh hijau, teh madu, es teh, dan di situ ada toko bunga. Sini ada bunga-bunga, kalian bisa merakit bunga itu dengan bahan-bahan yang sudah ada. Lalu kita lanjut, sini ada panci fondue. Di sini baru aku dapatkan di level 93 atau 94 kemarin ya.
Nah, di situ ada lagi dapur wajan. Di situ ada tumis. Tumis ini kayaknya masakan Indonesia, dan ada nasi goreng. Nah, di sini ada stand hotdog. Hotdognya itu macam-macam, ada yang daging bacon, daging babi asap, atau daging yang lainnya. Lalu ada dapur pasta, ada lasagna, ada pasta lobster, pasta carbonara, pasta pedas. Nah, itu baru kebuka level 101. Sebelum membuat pasta, kamu harus membuat pastanya dulu di sini, di pembuat pasta. Ada 2 macam pasta ya, teman-teman. Lalu ada pembuatan smoothies. Nah, di sini ada smoothies berry, smoothies sayuran, dan smoothies yang lainnya. Sampingnya smoothies ada grey sushi. Situ kamu bisa bikin sushi telur, sushi lobster, dan sushi gulung dari ikan. Terus sampingnya lagi ada mesin permen. Di situ kalian bisa membuat beraneka makanan dari permen, dari gula dan dari coklat. Lalu di sampingnya ada pembuatan lilin. Nah, lilin ini juga bisa kalian buat. Lalu ada peleburan. Peleburan ini adalah hasil-hasil tambang, teman-teman. Jadi hasil tambangnya diambil dulu, dibom dulu di situ, memakai alat-alat yang ada di situ. Ada bom. Nah, kita lihat di situ dia keluar, ada perak sama batu bara. Nanti kalau sudah cukup, kalian tinggal masukkan ke peleburannya. Nanti hasil dari peleburan itu kalian bisa bikin kalung, bisa bikin gelang, bisa bikin anting dan cincin. Nah, di sampingnya ada pengekstrakan madu. Madunya itu diambil dari pohon lebah ini, teman-teman. Lebahnya itu nanti jalan, teman-teman, nih lebahnya ya. Jadi nanti dia hinggap di pohon-pohon semak nektar, nanti dia akan menghisap madu dan kembali lagi ke pohon yang tadi. Setelah pohonnya itu udah siap, nanti kita bisa panen dan kita dapat nektar. Masukin deh ke pengekstrakan madu. Lalu di situ ada mesin es krim. Di mesin es krim banyak rasa-rasa es krim. Ada es krim dari buah persik, dari madu, dan lain-lain. Lalu kita ke pembuatan gula, teman-teman. Di situ di pembuatan pabrik gula itu ada sirup, ada gula putih, dan ada gula coklat. Nah, di sini ada pemanggangan barbecue. Barbecue ini ada burger, ada pancake, ada bawang bombay, dan roti-roti lainnya, teman-teman. Pokoknya yang dipanggang. Lalu di sampingnya ada panci brondong. Di sini adalah pembuatan popcorn. Ada popcorn yang original, popcorn yang pedas, keju, coklat, dan popcorn madu. Lalu ada mesin tenun. Di sini kalian bisa bikin shawl, sweater, kuplo, dan kain. Nanti kainnya itu dari wool ini, teman-teman. Nah, terus nanti yang kain itu bisa dibuat di mesin jahit untuk bikin gaun ungu, katun, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah alat-alat pembuatan yang ada di Heyday. Semakin tinggi levelmu, semakin banyak alat-alat yang kamu dapatkan, dan makanan-makanan yang dibuat oleh alat-alat tersebut juga semakin banyak. Oke, sekarang kita ke 3 rumah ini, teman-teman. Di sini ada rumah yang besar yang warna kuning itu. Di situ adalah histori kita tentang apa-apa yang sudah kita capai. Kalau kita sudah mencapai, kita akan dapat medali yang warna merah, biru, dan hijau itu. Nah, di sini kita bisa lihat histori pencapaian kita. Misalnya penjelajah kota itu masih dikunci,
panen 2000 ladang, dan lainnya. Nah, sekarang kita ke tempat penyimpanan lumbung. Di tempat penyimpanan lumbung ini, kalian akan melihat berapa banyak barang yang sudah dibuat di mesin pembuatan tadi, teman-teman. Jadi misalnya nih, aku punya coklat tidak ada, terus ini tidak, hotdog tidak ada, kayak gitu. Tapi yang lainnya di atas kan banyak. Nah, penyimpanan lumbung ini juga bisa di-upgrade, teman-teman. Jadi kalau sudah penuh semua, tinggal klik centang hijau, nanti kalian di-upgrade. Nah, turunkan itunya, kapasitasnya. Nah, situ jadi itu kapasitasnya jadi naik 2100. Lalu yang tinggi itu namanya penyimpanan silo. Di silo itu kalian bisa menyimpan barang-barang khusus pertanian kalian. Ini karena belum komplit jadi belum bisa di-upgrade. Nah, di silo itu kita ngambilnya di sini, teman-teman. Ini caranya dipanen dulu. Kalau sudah dipanen nanti kalian akan dapat XP. Kalau banyak panennya kalian akan dapat bonus. Nah, bonus itu bisa mengupgrade silo dan bahan penyimpanan kalian. Lalu di lahan pertanian itu kalian bisa tanam berbagai macam bibit yang sudah kalian punya. Situ aku punya banyak bibit, tinggal aku tanemin aja mana yang perlu ditanam. Bibit yang aku punya ini juga banyak, teman-teman. Ada stroberi, ada nanas, ada bawang bombay, ada selada, lalu ada bawang putih, ada bunga matahari, ada padi. Aku udah punya banyak bibit karena levelnya juga sudah tinggi. Ada terong juga. Nah, terus ada wortel. Yang paling sering dipakai sih itu wortel. Terus kacang kedelai ini, lalu tebu, jagung, dan gandum. Karena itu untuk membuat pakan, untuk membuat barang-barang yang lainnya itu sangat diperlukan. Nah, di sini ada trademark aku. Di sini aku bikin namanya. Lalu di sini ada lahan. Jadi kita harus bikin perluasan dengan cara klik centang hijau. Tadinya semua ini perluasan, teman-teman. Nah, di situ tadi ya kita punya pelaju. Jadi ada kotak terus dapatnya pelaju. Nah, pelajunya itu aku simpan. Lalu di sini ada tanaman pohon-pohon, teman-teman. Nah, aku banyak sih tanaman pohonnya. Nah, tanaman pohon itu nanti bisa kalian panen, terus kalian bisa bikin jus dan lainnya. Sini perluasan pertanian, kita luaskan dulu pertaniannya, teman-teman. Semuanya harus ada akte tanam, martil. Kalau sudah kita klik, nanti dia akan hilang. Nah, itu kan ada pohon-pohonnya, teman-teman. Itu bisa dibom, bisa digergaji, bisa dikapak sehingga nanti hilang. Jadi semuanya dulu tuh kayak gitu, teman-teman. Di bagian belakang sini itu sudah aku perluas, jadinya bersih kan, jadi masih kosong. Nah, kita coba aktifkan pelaju. Di sini aku mengaktifkan pelaju untuk bahan ini, seperti mesin es krim. Nanti dia pembuatannya lebih cepat, kayak gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Di sini ada pengunjung. Pengunjung ini dia meminta barang-barang. Kalau kamu punya, kamu kasih. Kalau nggak punya, ya udah tinggal klik tidak, maaf. Dia akan pergi, tapi nanti datang lagi. Terus di sini ada papan pesanan. Kalau kamu udah ada centang hijaunya, berarti kamu sudah bisa mengangkut pakai truk kamu. Jalan deh truknya. Di sini ada pengiriman truk sehari. Nah, itu dapatnya dari situ, teman-teman.
Terus kalau kamu nggak mau, ya tinggal dibuang aja. Nah, sekarang ini ada pembuatan pakan, teman-teman. Pembuatan pakan ini untuk makan hewan-hewan itu. Kita bikin deh satu pakan itu isinya 3. Jadi kita hewanku itu ada 15, berarti bikinnya 5. Nah, ini adalah memanen daging atau memanen hewan. Jadi kalau sapi kalian akan mendapat susu, kalau babi kalian akan mendapat bacon, daging asapnya. Kalau domba kalian akan mendapat woolnya yang bisa dibuat di mesin jahit tadi. Kalau kambing kalian akan mendapat susu kambingnya. Kalau ayam kalian akan mendapat telurnya. Nanti dari situ kalian bisa buat barang-barang dari mesin pembuat yang tadi udah aku jelasin di depan. Setiap memanen itu kalian pasti akan dapat XP, dan XP itu gunanya untuk menambah level. Semakin banyak kalian dapat XP, level kalian akan semakin naik. Nah, di sini ada voucher, teman-teman. Voucher itu kalian bisa dapat dari kotak rahasia atau dari hasil hidingnya itu. Lalu di situ ada ini kayak kotak pos gitu. Di situ kalian bisa lihat orang-orang yang membutuhkan bantuan, ada tanda serunya, dan orang-orang yang berdagang. Kita cari di mana dia membutuhkan bantuan. Misalnya di situ ada poker. Poker itu pohon kerja, teman-teman. Jadi kita bantu, nanti kita dapat XP. Semakin kita banyak bantu orang juga, XP kita semakin banyak. Lalu kita bisa cari lagi, atau kita perlu apa? Perlu jagung, kita mau beli jagung, kita tinggal klik. Tapi dilihat ada harga yang tinggi, ada harga yang rendah. Kalian harus bisa memilih harga-harga yang rendah. Seperti ini nih, padi 10 itu sebenarnya masih ada lagi yang lebih kecil. Biasanya gandum itu harganya Rp1. Nah, teman-teman, kalian juga bisa nih mendekor rumah besar kalian, truk kalian, dan toko pinggir jalan kalian dengan cara di sini. Ini nanti datang tukangnya, kalian bisa pilih modelnya. Kebetulan aku pilih model yang warna kuning itu. Terus truknya aku bikin yang ada tutupnya. Terus toko pinggir jalanku aku bikin yang party-party seperti ini. Nah, toko pinggir jalannya itu namanya seperti itu, Fitria Ros. Kalian bisa jual di situ, jual apa saja yang kalian punya. Nanti kalian akan mendapat koin. Nah, koinnya itu kalian bisa jadikan uang-uang kalian itu untuk beli-beli sesuatu dan untuk membeli alat pembuat. Jadi alat pembuat yang banyak tadi itu dibeli pakai koin ya, teman-teman. Oke, lanjut. Setelah itu di situ ada papan yang warna merah, itu adalah papan acara. Jadi acaranya hari ini adalah menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Nah, di situ aku udah dapat voucher lagi, dapat hadiah karena sudah mengikuti acara tersebut dan bisa di capaian internasional. Selain itu, teman-teman, aku juga punya hewan peliharaan. Jadi hewan peliharaan aku taruh di sini. Aku agak jauh dari sana karena kalau di kehidupan nyata hewan peliharaan gak boleh deket-deket sama makanan. Jadi aku taruh di bagian sini. Nah, hewan peliharaan aku ini di sini pada masih tidur. Nih, kalau aku kasih makan terus aku priwitin, dia akan bangun dan kita akan dapat XP dan barang-barang hadiah untuk bangun silo atau tempat penyimpanan kita. Nah, di situ aku sudah punya kuda, terus anjing, kucing, kelinci, dan keledai. Lalu yang kecil-kecil itu adalah anak anjing dan anak kucing. Yuk kita lihat dari dekat yuk. Nih aku akan zoom mukanya si kelinci-kelinci itu dan anak-anak kucing, keledai. Nah, tuh seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka kalau sudah bangun ya mereka bermain seperti itu.
Tapi kalau lagi tidur, mereka tidur. Kita harus kasih makan dan priwitin mereka, baru dia bangun dan kita dapat XP. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke sini. Di sini adalah lingkunganku. Aku masuk ke lingkungan yang berbahasa Indonesia. Yang punya itu adalah Mami Rita. Nah, jadi dia itu yang punya lingkungan. Aku karena udah lama di situ, jadi aku udah naik jadi senior. Nah, Mami Rita itu adalah pemimpinnya, dan yang lain-lainnya itu adalah anggotanya. Nah, lingkungan ini kalian juga bisa cari yang lainnya. Aku sih udah banyak masuk lingkungan yang lainnya, tapi pernah masuk juga lingkungan orang Portugis, pernah masuk lingkungan Inggris gitu kan. Nah, sekarang karena keterbatasan bahasa, jadi aku lebih baik ke Indonesia aja. Kalian bisa cari kok lingkungannya di situ, cari. Ntar kalian lihat-lihat mana nih yang sesuai sama kalian dan apakah mereka itu mau menerima kalian atau tidak. Di lingkungan aku ini kebetulan orangnya care, mau saling membantu, tapi tidak banyak omong juga. Jadi banyak kerja. Dan di sini ada lomba misterinya. Untuk lomba ini adalah lomba global se-high day. Jadi kita nanti kalau sudah bisa mencapai ambangnya itu, kita dapat hadiah-hadiah itu. Dan di sini ada liganya. Kalau yang paling atas itu udah liga yang bagus lah gitu kan. Kalau lingkungan aku ini masih liga profesional. Kemarin turun karena anggotanya mungkin lagi pada sibuk, jadi tidak dimainin. Nah, sini ada permintaan lingkungan. Jadi kita di sini bisa meminta dan berbagi apa yang kita punya. Contohnya aku di sini minta zaitun, nanti dikasih zaitun lah sama teman-teman aku. Terus mereka minta apa, kita bisa kasih. Itu gratis teman-teman, kalau sesama lingkungan gratis. Tapi dibatasi. Nah, di sini ada kolom chat dan kolom komentar. Kalian bisa chat apapun di situ, bilang terima kasih, kenalan. Nah, seperti itu, teman-teman. Kalian bisa lihat temanmu yang online berapa. Kebetulan cuma 1. Cuman aku sendiri. Nah, di situ yang kotak pos itu adalah hasil dari kamu tadi bantuin teman-teman kamu di pohon kerja tadi. Kalian akan mendapatkan Thanksgiving seperti amplop gitu. Nanti amplopnya bisa kalian kumpulin dan kalian tukar dengan barang-barang. Nah, ini Pak Posnya datang. Nah, jadi kalian nanti pas Pak Posnya datang itu, pas kalian buka, kalian akan mendapat hadiahnya. Hadiahnya itu random, kita nggak bisa milih. Oke, kita lanjut ke kota. Nah, kota itu teman-teman seperti ini bentuknya. Jadi di kota itu kita harus naik kereta api. Nah, di situ ada laut, ceritanya tuh di tepi pantai. Di situ ada balai kota. Balai kota aku levelnya masih 9. Nah, kereta api ini gunanya untuk mengangkut penumpang kalau sudah dilayani dan mengantarkan penumpang yang baru datang. Nah, ini adalah penumpang-penumpangnya. Dia harus dilayani dengan cara dipilih mau masuk kemana. Di sini atau ada losmen, lalu ada restoran, yang mobil itu restoran. Lalu di situ ada toko hadiah. Sebelahnya itu bioskop. Sampingnya itu toko bahan pangan. Sebelahnya itu spa, dan yang ini kafe pantai. Nanti mereka akan dipilih masuk ke dalam salah satu toko tersebut. Terus kalian mainin mereka. Contohnya gini. Nah, kalian lihat di situ dia minta 3 gandum dan 3 keju. Kalau nggak punya, kalian boleh minta tolong atau boleh kalian pergi kan. Jadi nanti dia pergi dari kota kita. Kayak gitu teman-teman. Semuanya harus dilayani. Kalau kalian punya, kalian kasih. Kalau kalian tidak mau ngasih, ya kalian tinggal minta mereka untuk pergi.
Nah, itu balai kota itu juga bisa ditingkatkan ya teman-teman. Jadi kalian bisa banyak menampung banyak penumpang. Dan kota itu juga ada perluasan, tapi bedanya di situ dia pakai peta. Nah, itu banyak orang-orangnya dimasuk-masukin dulu ke tempat-tempat itu, terus kalian kasih perlengkapan yang mereka butuhkan. Lalu di kota itu kita punya kebun binatang juga teman-teman. Di situ kebun binatang aku baru satu binatang, yaitu namanya Roses, dia gajah. Nah, itu dikasih makan juga, dan kalau ada pengunjung kalian bisa dapat peralatan itu. Nah, untuk mendapatkan binatang di kebun binatang ini, kalian harus mengumpulkan puzzle-puzzle. Yang puzzle itu kalau sudah terkumpul akan menjadi sebuah binatang. Nah, seperti ini teman-teman kotanya nggak terlalu rame. Nah, di sini ada stasiun kereta. Stasiun kereta itu juga bisa di-upgrade teman-teman. Jadi di-upgrade untuk bisa membawa penumpang lebih banyak. Pakai itu ember aspal dan lain-lainnya. Terus di situ juga ada kereta pribadi. Kereta pribadi ini kita bisa mengangkut penumpang dari teman-teman kita yang ada di grup atau yang ada di lingkungan kita. Nah, nanti orang-orang ini akan diangkut setelah kereta selanjutnya datang. Oke, kita lanjut ke halaman depan, ke home-nya. Nah, di situ ada yang icon gambar orang 3, teman-teman. Di situ ada banyak orang itu yang minta pertolongan yang tanda seru. Dan yang penolong terakhir itu adalah orang-orang yang menolong kita terakhir. Lalu teman itu bisa didapat dari like, dan kita bisa meng-add mereka. Lalu pengikut itu adalah fans kita. Kebetulan fans di Heidi aku ini juga lumayan sudah banyak. Nah, yang gambar cherry itu adalah teman kita di grup atau di lingkungan. Nah, sekarang kita lihat ini punya salah satu teman lingkungan aku, yaitu Rita R. Kalian bisa lihat perbedaannya, lingkungannya itu bagus banget. Level dia juga udah tinggi, 143. Oke, sekarang kita ke kotanya. Kita coba lihat kotanya, teman-teman. Tuh, kotanya itu bagus banget. Terlihat kan mana yang otaknya itu bisa mendesain Heidi-nya dengan bagus dan tidak mendesain Heidi-nya dengan bagus. Di situ dia banyak banget. Taman safarinya udah penuh hewannya. Ada zebra, ada jerapah. Dia udah lengkap banget, teman-teman. Dan pinggir pantainya juga udah bagus banget. Nah, oke, lanjut yang gambar
ini kalkulator itu. Di situ kalian bisa lihat barang-barang yang mau kalian beli untuk mendekorasi pertanian kalian dan kalian simpan. Lalu di situ ada 2 orang tua, yaitu Rose and Ernest. Dia itu bisa membantu kita, jadi auto dimainin sama mereka, teman-teman. Ya, jadi kita nggak perlu kalau kita lagi sibuk kita pakai dia aja untuk kerja di pertanian kita, tapi bayar pakai diamond. Nah, itu tadi hadiah dari Thanksgiving ya, kita dapat alat dekorasi. Nah, itu tersimpan semua di situ, teman-teman. Kalian bisa cek satu-satu isinya apa nanti kalau kalian ikut main High Day ini. Situ banyak yang udah aku simpen dan harus aku beli, tapi kalau nggak beli juga nggak apa-apa. Nah, situ ada pohon-pohon itu juga beli, teman-teman. Jadi semua di High Day itu beli. Kalau nggak pakai diamond ya pakai koin. Jadi kamu harus giat memainkannya dan harus giat menjual supaya kamu dapat koin yang banyak. Dan alat-alat itu semuanya juga pakai koin belinya. Alat-alat ini semuanya. Kalau binatang peliharaan, pakainya pakai voucher, teman-teman. Jadi kumpulkan vouchernya sebanyak-banyaknya sehingga kalian bisa membeli hewan-hewan peliharaan. Oke teman-teman, sekian dulu ya pertanian High Day-ku yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga kalian bisa mengisi waktu luang kalian saat PSBB di rumah dengan game High Day. Yang game ini bisa dimainkan oleh laki-laki atau perempuan saat sudah besar atau masih kecil. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.